Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami banyak berterima kasih kepada Bapak Abdul Salam MPD yang mana telah meluangkan waktunya untuk kami. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Eko Krisnamukti dengan nomor NIM 2148811064. 2. Mariati dengan nomor NIM 2148811065. Kami akan mempresentasikan tentang konsep dasar sosiologi. Oke, langsung saja dengan saya sendiri. Dalam kehidupan sosial, kita seringkali mendengar kata sosiologi. Istilah sosiologi pertama kali dikenalkan oleh Auguste Comte. Tetapi dalam catatan sejarah, Emil Durkheim yang melanjutkan istilah tersebut dan menerapkannya menjadi sebuah disiplin ilmu. Sosiologi berasal dari gabungan kata dalam bahasa Latin yaitu socius yang artinya teman, dan sedangkan logos yang artinya ilmu. Secara keseluruhan, sosiologi berarti ilmu yang mempelajari masyarakat. Sosiologi sendiri muncul akibat tekanan dan ancaman yang dirasakan oleh masyarakat terhadap hal-hal dan nilai-nilai selama ini sudah dianggap benar dan nyaman dalam tatanan kehidupan mereka, khususnya dalam bidang sosial. A. Konsep dasar sosiologi. Telah kita ketahui bahwa sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan pertama kalinya dalam buku yang berjudul Cours de Philosophie Positive karangan Auguste Comte 1798 sampai 1857. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi, namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Dalam sosiologi terdapat konsep-konsep dasar di dalamnya. Adapun konsep dasar sosiologi akan dijelaskan pada sebagian berikut. 1. Individu. Individu merupakan kesatuan yang terbatas yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan manusia sebagai keseluruhan. Individu dapat dikatakan sebagai manusia yang memiliki peranan khas dalam kepribadiannya. 2. Nilai dan norma sosial. Nilai merupakan sesuatu yang diperoleh melalui proses yaitu terbentuk dari apa yang benar, pantas dan luhur untuk dikerjakan dan diperhatikan yang bersifat subjektif. Selain itu, nilai dapat pula didefinisikan sebagai ukuran, harga, perbandingan dan kadar. Tolok ukur nilai sosial adalah daya guna fungsional suatu nilai dan kesungguhan penghargaan, penerimaan atau pengakuan yang diberikan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat terhadap nilai tersebut. Secara sosiologis, nilai atau value merupakan suatu ukuran, patokan, anggapan, dan keyakinan yang dianggap benar atau salah, baik atau tidak pantas yang berguna bagi seseorang. 3. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok atau anggaran kelompok dengan kelompok, dalam bentuk kerjasama, persaingan maupun perkaitan. Manusia membutuhkan banyak hal dalam hidupnya. Semua kebutuhan hidup itu terpenuhi dengan jalan mengadakan hubungan sosial. Melalui hubungan seseorang menyampaikan maksud, tujuan, dan keinginannya untuk mendapatkan tanggapan dari pihak lain, yaitu adanya aksi dan reaksi di antara orang dengan orang maupun dengan kelompok lain. 4. Sosialisasi. Sosialisasi memegang peranan penting bagi individu dalam hidup di tengah-tengah masyarakat.
Sosialisasi yang diperoleh seseorang sejak lahir akan turut mewarnai individu dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi dikenal juga dengan proses penyesuaian diri. Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar seumur hidup seseorang individu untuk mengenal dan menghayati norma dan nilai masyarakat di mana ia menjadi anggota. 5. Kelompok sosial. Manusia akan banyak berinteraksi dalam kelompok sosialnya. Yang dimaksud dengan kelompok adalah sesuatu kehidupan bersama individu dalam satu ikatan kebersamaan. Anggota dalam kelompok sosial diikat oleh nilai dan nama dan norma yang sama, serta memiliki rasa persatuan dan kesatuan dan juga memiliki tujuan yang sama. 6. Proses sosial. Proses sosial merupakan pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Misalnya pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi serta yang lainnya. Salah satu proses sosial yang bersifat tersendiri ialah dalam hal terjadinya perubahan dalam struktur sosial. 7. Stratifikasi sosial. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt mengatakan bahwa terbentuknya stratifikasi dan kelas sosial sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan uang. Stratifikasi sosial adalah strata atau pelapisan orang-orang yang berkedudukan sama dalam rangkaian kesatuan status sosial. 8. Kelas sosial. Adapun pengertian kelas sosial sebenarnya berada dalam ruang lingkup kajian yang lebih sempit. Artinya kelas sosial lebih merujuk pada satu lapisan atau strata tertentu dalam sebuah stratifikasi sosial. Dengan demikian, kelas sosial cenderung diartikan sebagai kelompok yang anggota-anggotanya memiliki orientasi politik, nilai budaya, sikap dan perilaku sosial yang secara umum sama. 9. Penyimpangan sosial. Perilaku penyimpang adalah perilaku sejumlah besar orang yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku, sehingga penyimpangan tersebut menimbulkan reaksi-reaksi tertentu seperti celaan, cemoohan, gunjingan masyarakat hingga menimbulkan hukuman. Perilaku menyimpang merupakan bagian dari salah satu unsur objek kajian sosiologi, sebab walaupun sudah ada norma dan nilai sebagai pedoman tingkah laku, akan tetap pola kehidupan yang teratur masih sulit dicapai. 10. Pengendalian sosial. Dalam kehidupan sosial, terdapat individu atau kelompok yang menganggap bahwa norma sosial justru sebagai ikatan yang mengurangi ruang geraknya dianggap sebagai hal yang buruk. Maka kontrol sosial atau pengendalian sosial menjadi sesuatu yang sangat penting. Pengendalian sosial dapat diartikan secara dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak yang bertujuan untuk mengajak, mendidik, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi norma dan nilai sosial yang berlaku di dalam kelompoknya. 11. Mobilitas sosial. Jika berbicara tentang mobilitas sosial, maka yang dimaksud adalah bentuk perpindahan status dan peranan seseorang atau sekelompok orang dari kelas sosial yang lebih rendah ke kelas sosial yang lebih tinggi ke kelas sosial yang lebih rendah, atau perpindahan kelas sosial dengan derajat yang searah atau horizontal. 12. Mobilitas sosial. Secara historis, modernisasi merupakan proses perubahan yang menuju pada tipe sistem sosial, ekonomi, dan politik yang telah berkembang dengan pesat di Eropa Barat dan Amerika Utara pada abad ke-17 sampai 19 yang kemudian menyebar ke beberapa negara. 13. Lembaga sosial. Dalam setiap kehidupan masyarakat
ada serangkaian norma yang harus ditaati. Norma yang berlaku dalam masyarakat mengikat untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan norma dapat menjadi pedoman untuk mengatur kehidupan bersama. Sekumpulan norma tersebut yang dinamakan peranata sosial. Dengan demikian, peranata sosial memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup suatu masyarakat. 14. Perubahan sosial budaya. Kehidupan masyarakat dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, sejalan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pusat perbelanjaan, shopping center atau mall, perumahan dari berbagai tingkatan, perkantoran, meningkatnya tindakan kriminal, serta perubahan struktur sosial masyarakat merupakan beberapa contoh perubahan tersebut. 15. Kebudayaan. Secara etimologi, Koen Jaraningrat menyatakan kebudayaan berasal dari budaya atau Sanskerta, yaitu bentuk jamak dari budi, artinya budi atau akal. Kebudayaan merupakan suatu kebiasaan di dalam suatu lingkungan yang turun-temurun dari generasi ke generasi. 16. Kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan dapat mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta orang. Oleh karena itu, kekuasaan sangat menarik perhatian para ahli ilmu pengetahuan masyarakat. Adanya kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat merupakan gejala yang wajar, walaupun wujudnya kadang-kadang tidak disukai oleh masyarakat itu sendiri, karena sifatnya yang abnormal menurut pandangan masyarakat yang bersangkutan. B. Kontribusi ilmu sosiologi terhadap ilmu pengetahuan sosial. Sosiologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan sosial, norma, nilai, kebudayaan, individu kelompok atau hubungan individu dan kelompok dan kelompok ataupun antar individu, serta segala sesuatu tentang kehidupan sosial dan masyarakat. Sosiologi menjadi bagian dari ilmu pengetahuan sosial atau sering kita kenal dengan IPS. Karena telah menjadi bagian dari ilmu pengetahuan sosial, maka tentunya sosiologi telah memberikan sumbangsihnya sebagai ilmu pendidikan sosial berupa pemahaman tentang hubungan sosial, lembaga-lembaga sosial serta interaksi anggota yang ada di dalam lembaga sosial tersebut. Kemudian dalam ilmu pendidikan sosial kita dapat mempelajari semua hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial serta stratifikasi, mobilitas sosial, proses sosial, kemudian dapat dijadikan pertimbangan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Untuk memahami struktur masyarakat, pola-pola interaksi serta stratifikasi sosial dan dijadikan alat dan sarana untuk memahami masyarakat tertentu. Petani, pedagang, buruh, pegawai, komunitas, keagamaan, militer dan sebagainya, dan lain-lain. Dan semua hal tersebut merupakan kontribusi dari apa yang ada di dalam ilmu sosiologi untuk ilmu pengetahuan sosial. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.